Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang beriman di mana saja berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian kita pada pagi hari ini yaitunya meraih rahmat dan berkah Allah dengan senantiasa berubudiah kepadanya. Saudara-saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalah fantathiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila kamu telah selesai sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan sebutlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita mencermati dan memahami ayat di atas, jelaslah bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa bertawajuh kepadanya, agar kita senantiasa bermunajat kepadanya, agar kita senantiasa mengadu dan berkomunikasi kepadanya sebelum kita melakukan aktivitas dunia kita. Sebelum kita memulai rutinitas dunia kita, maka Allah terlebih dahulu menyuruh kita untuk terlebih dahulu berkomunikasi kepadanya. Dengan konteks fa'idza qudiyatis shalah, maka apabila kamu telah selesai sholat, kata Allah, yang dimaksud adalah sholat subuh. Fantaziru fil ardh, silakan kamu bertebaran di muka bumi. Ketika kita telah selesai menunaikan fardu sholat subuh, silakan kita mau kemanapun, silahkan apapun aktivitas dan rutinitas yang mau kita lakukan. Mau ke sawah silahkan ke sawah, mau ke ladang silahkan ke ladang, mau ke kantor silahkan ke kantor, mau mengajar silahkan pergi ke sekolah. Tapi ingat, fa'idza qudiyatis shalah, setelah kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia. Memang, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, semata-mata untuk beribadah kepada aku. Karena memang hakikat penciptaan manusia oleh Allah tak lain dan tak bukan agar manusia itu senantiasa menghambakan dirinya kepada Allah, agar manusia itu senantiasa berubudiah kepadanya. Maka awali aktivitas kita terlebih dahulu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu min fadlillah, silakan kamu cari karunia Allah. Silakan kamu cari rezeki Allah. Silakan kamu berikhtiar. Silakan kamu bekerja. Silakan kamu berusaha. Wa dzkurullaha katsiran. Semenjak dari pagi kita beraktivitas. Semenjak dari pagi kita melaksanakan rutinitas dunia kita. Ketika Allah kembali memanggil kita, ketika Allah kembali menyeru kita untuk kembali kepadanya, untuk menunaikan kewajiban kita kepadanya, maka wadzukurullaha katsiran, kembalilah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar kita mendapat rahmat dari Allah. Jadi agar aktivitas dunia kita mendatangkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita memutuskan komunikasi dengan Allah. Senantiasalah kita curhat kepada Allah. Senantiasalah kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena ibadah adalah sarana bagi kita untuk senantiasa berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita senantiasa hati kita terkoneksi dengan Allah, kita senantiasa menjalin hubungan dekat dengan Allah, maka apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita minta, maka insya Allah pasti Allah akan berikan semua yang kita inginkan, insya Allah ta'ala. Bagaimana mungkin kehidupan kita, rutinitas kita, aktivitas kita, pekerjaan kita akan dapat rahmat dan berkah dari Allah, sementara kita lalai kepadanya, sementara kita lupa kepadanya, bahkan sementara kita ingkar kepadanya. Padahal kita yakin yang akan mendatangkan rezeki adalah Allah, yang akan memberikan kita fasilitas hidup adalah Allah, sementara kita lupa kepada orang yang memberikan kita rezeki, yang memberikan fasilitas hidup kepada kita. Bagaimana mungkin semuanya akan berkah? Bagaimana mungkin rahmat Allah akan tercurah? Untuk itu, hai saudaraku, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sarana yang namanya ibadah. Mudah-mudahan kajian subuh singkat kita hari ini bisa memberikan sedikit renungan dan hikmah kepada kita di dalam mengarungi bahtera hidup dan kehidupan di dunia yang fana ini. Karena kata Rasul, ad-dunya darul fana wal akhiratu darul baqa. Kehidupan dunia yang kita jalani hari ini itu adalah kehidupan yang semu, kehidupan yang akan sirna, relatif dan sementara. Sedangkan akhirat adalah kehidupan yang abadi, kekal selama-lamanya. Tempat pembalasan semua amal perbuatan kita di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapapun manusia ketika di dunia dia masih hidup, dia banyak melakukan kebaikan-kebajikan, amal soleh kepada Allah, maka Allah pastilah akan menyediakan ganjaran imbalan setimpal dengan kebaikan yang dia lakukan. Sebaliknya, dan barang siapa manusia ketika di dunia banyak melakukan keburukan, kejahatan, kemaksiatan kepada Allah, maka pastilah Allah akan berikan balasan sesuai dengan keburukan, kejahatan yang ia lakukan itu. Maka untuk itu, wahai saudaraku, yakinilah tidak ada satupun perbuatan kita manusia yang lewat daripada pantauan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf. Akhirnya, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.